gue sih apresiasi banget sih dengan orang tajir yang di saat orang-orang down ini lo bisa buka bisnis. Salut banget cuy. Gue mau langsung terjun di Kenzo karena gue menarik banget nih. Yes. Menurut gue sih dengan konsep lo, ini dari setiap lantai beda cuy. Dan setiap lantai juga punya footage dan buat Instagramable itu parah banget gitu. Ya, men. Dari awal pertama ketika gue masuk, gue nggak expect aja ketika gue dateng. Di awal kan lebih ke apa ya, rotan-rotan kayak gitu ya. Kayak lebih layu ke ya, oke. Tapi pas gue masuk, lebih ke vintage tapi lebih elegan cuy. Iya. Di Bekasi kayak belum ada sih karena gue arsitek, jadi gue bikin 3 unsur men. Arsitek itu nggak jauh dari 3 unsur nih, gue kasih tahu. Air, api, kayu. Jadi lu mainin 3 konsep itu aja lu udah the best. Kayak avatar berarti. Berarti oh iya kepake juga. Ilmu itu kepake. Jadi gue bikin kebetulan tempat gue ini kan ruko ya. Ruko itu gue berpikir tuh berkali-kali gue pikir gimana ya cara ngilangin ruko itu jadi tempat yang cozy, orang nyaman. Iya. Ya udah, akhirnya gue berpikir apa gue pakai konsep kayu. Benar. Konsep kayu itu kan walaupun lu ruko ini kita ruko loh. Iya. Ya kan, bukan rumah. Jadi gue pakai konsep kayu agar terlihat mungkin lebih nyaman orang di sini. Menurut gue ya, gue nggak tahu menurut customer yang lain. Kalau gue sih emang kelihatan ya gue ketika gue sampai pun ini bener gue sih bukan penjilat nih. Gue nggak impression gue. Anjing seandainya nggak ada orang, gue udah foto di semua sisi itu. Bisa aja. Nah, kalau gue mau nanya nih bang, dari tata letak di galaksinya, tepatnya di Kenzo ini, gue lihat sih kompetitornya nggak terlalu banyak. Mungkin kalau misalkan kalian yang udah pernah kesini juga, di galaksinya tuh beda sama galaksi tempatnya emang crowded banget di situ. Betul. Itu kan sebuah gambling ya? Yes, betul. Apa sih alasan lo gitu? Gue ceritain dari awal kali ya Kenzo. Oke, boleh, siap. Boleh ya. Jadi Kenzo itu pertama kali dibuka, pertama kali banget itu di garasi rumah gue bro, di Cikas. Di garasi rumah, jadi di garasi rumah gue bikinin meja bar, segala macem. Jadi gue rumahan, gue online, jadi yang datang itu cuma tetangga-tetangga komplek nih yang datang sama Gojek Grab lah, ya kan, cuma itu doang tuh. Dan dari situ gue berpikir, apakah gue mau majuin di tempat ya, gitu, supaya gue berkembang. Dan akhirnya yang tadi pertama gue bilang, ngobrol lah gue sama teman, sharing lah. Nih gimana nih, gue mau buka tempat. Akhirnya dia punya tempat nih bro, di belakang, di galaksi belakang dekat Fresh Market. Dia punya tempat di situ. Akhirnya dia memperbolehkan lah gue buka di situ. Oke lah, buka aja tempat di sini. Oke, gue buka tempat di situ. Itu ketika gue grand opening itu lumayan rame banget. Dan pada saat itu PSBB, salah juga gue. sorry. PSBB itu dan akhirnya tempat kita tuh disegel. Nyamannya disegel dan kita off selama kurang lebih itu 2 bulan kita off. Kita cuma jalanin di online lagi kita jalanin dan akhirnya pick up-nya itu di rumah akhirnya, balik lagi ke rumah. Dan selama 2 bulan itu ya akhirnya kita cari tempat nih, kita putar-putar tempat. Kebetulan di sini juga akhirnya di sini kita lihat kan cuma ada beberapa tempat kopi lah. Jadi akhirnya kita tarik aja ke depan karena untuk kompetitor kita sih nggak bilang kompetitor ya. Teman ya. Teman ya. Kita selama kita bisa masih bisa nyeduh bareng lah. Kita teman ya kan. Kita bukan kompetitor. Gue nganggap semua bukan kompetitor tapi teman. Jadi di sini cuma ada 2 tempat di belakang situ akhirnya. Dan kenapa gue pilih di sini karena gue ngincernya orang-orang komplek. Benar. Sebenarnya orang-orang komplek yang datang ke sini gitu loh. Anak-anak muda juga ya ibu-ibu arisan segala macam bisa di tempat sini gitu. Nah, kendalanya kan ketika lu menciptakan pasar kan cuman 2 nih bang. Struggle lu juga pasti butuh effort yang lebih gitu. Tapi ketika nanti lu udah mulai terkenal pun ya paling enak udah sendiri gitu loh. Nah, itu gimana sih cara lu gitu buat menciptakan pasar dan mengangkat nama Kenzo ini gitu?
kalau misalnya gue ngangkat pasar sih, kemungkinan sih gue itu berjuangnya di marketingnya ya. Di marketingnya itu udah pasti sih, di medsosnya kita, terus sama dari kita mau angkat pasar ini juga dari servis kita, dari servis Kenzo Coffee ini seperti apa, waitersnya seperti apa, karyawannya seperti apa, yang nge-serve tamu, servis tamu sebagai mungkin itu menjadi bagus. Nah itu juga, itu sih yang kita mau tingkatin supaya di sini berkembang gitu sih. Tapi kalau misalkan kayak dari lu sendiri Bang ya, ini kan apalagi di marketing sekarang kan biayanya tuh mahal banget cuy. Betul. Dari iklannya, terus dari promosi dan lain-lain. Betul. Itu gimana sih mengefisienkan biaya-biaya iklan gitu? Nah, itu dia. Balik lagi nih ke kuliah gue. Ternyata kuliah itu penting, ya kan? Dari kuliah itu gue belajar arsitek dan desain grafis. Kebetulan. Jadinya banyak lah orang yang tawarin manajemen untuk media sosial segala macem. Dan sekarang ini gue masih ngerintis ini dan gue kayaknya gue berpikir itu masih belum perlu lah. Karena terus terang gue sendiri yang desain untuk media sosial, yang nantinya akan desain untuk banner segala macam itu masih gue sih. Makanya itu sangat amat efisien gitu. Jadi lu perlu belajar lah. Iya. Belajar lah. Multitasking banget ya. Multitasking untuk masalah desain ya. Pasti kan keuangan juga lo yang ngontrol juga kan? Kalau keuangan gue sedikit kontrol, ada orangnya sih. Kalau gue paling gue nge-review aja. Jadi ada orang keuangan gue yang mempresentasikan, nanti kita tinggal review aja sih. Tapi kalau gua lihat ya, bener sih kata lagunya si Taiga, tesnya. Dia tuh punya tes yang beda cuy. Ada gitu yang nggak bisa dimiliki. Selera-seleranya gitu. Tapi kalau misal, berarti dari desain lo ya? Dari desain gue, dari semua nih tempat, ini desain dari gue, media sosial juga gue yang bikin. Pokoknya serba sendiri dulu deh. Gitu, karena selama gue masih bisa handle, ya gue pasti handle gitu. Bang, gue mau masukin ke COVID-19 nih. Oke. Ini kan gue sih apresiasi banget sih dengan orang tajir yang di saat orang-orang down ini lo bisa buka bisnis. Oh gila. Salut banget cuy. Apa sih alasan lo gitu? Kenapa nggak kayak lo lebih nabung dulu? Ini kan gambling banget ya, dilema banget. Betul. Ini sangat amat gambling. Gua pun gambling, tapi balik lagi pada diri sendiri nih. Kalau lo nggak mau dari sekarang, kapan lagi bro? Gue berpikir gitu. Lo kalau nggak sekarang, lo kapan lagi? Lo mau save money, lo mau save duit itu bakal habis. Oke. Berapapun yang lo punya di zaman sekarang itu pasti habis. Kalaupun lo punya, lo mendingan invest ke tempat lain atau lo beli emas. Ya gue investnya ke sini. Oke. Gue mau bikin satu tempat ya, mudah-mudahan ya akan berkembang. Ya, amin. Mudah-mudahan akan berkembang, amin ya di COVID ini. Dan jujur aja daya beli orang itu menurun. Ini kan kita COVID udah mau berjalan setahun lebih ya, Maret ini setahunnya. Setahun ini dan yang kita review itu daya beli orang itu semakin berkurang sih yang gue rasakan. Apalagi kan banyak coffee shop atau bisnis lain yang tutup bang. Betul. Termasuk barber gue. Barber gue udah satu tutup loh. Itu kan pasti kayak, wah gue sih ngerasain susah banget gitu. Gue tuh pengen kepikiran buka bisnis, aduh nanti deh tunggu COVID, nanti kelar-kelar. Betul. Tapi kan yang ada ya konspirasi sih, mau kelar kapan masih lama lagi kan. Benar. Tapi gue suka dengan statement lo, istilahnya kalau kata Tokopedia kan mulai aja dulu nih. Iya benar, mulai aja dulu. Tapi mulai lo dulu udah langsung gede cuy. Sumpah, tapi kalau gue ngeliat ya, high come, high risk. Benar. Iya. Itu kata-kata ya invest saham sih. Iya benar. Apapun itu dalam lu nggak main saham juga pasti gitu. Apapun yang lo spend money besar, ya lo dapetnya pasti besar. Resikonya juga gede. Itu aja udah. Kita udah mikirin ini resikonya udah berulang kali sih. Cuman karena gue beranikan kopi, karena satu ini bukan coffee shop itu bukan zamanan. Oke. Gitu, bukan zamanan orang butuh kopi, orang butuh nongkrong, orang butuh kopi lah. Kalau misalnya lo bisnis yang lain ya, lo mungkin 2 kali 3 kali berpikir lah. Tapi gue sih kalau itu ya, mungkin menurut gue dari perspektif gue yang berbeda. Orang semakin COVID-19, orang semakin kan di rumah nih. Yes. Bukannya semakin udah di rumah aja gitu, karena udah habit, udah kebiasaan gitu ya. Bener. Nah COVID ini karena gini loh, gue juga waktu itu sempet ya,
selama 2 bulanan gue di rumah dan akhirnya tingkat kebosanan lu itu tinggi. Parah. Dan akhirnya sekarang itu orang masa bodoh nih. Iya. Gue terus terang aja masa bodoh sama ini penyakit. Iya. Gue nggak ngerti juga kenapa di sini juga sebenarnya orang yang masuk ke Kenzo itu kita udah siapin Benar, protokol kesehatan. protokol kesehatan. Kita udah siapin masker kalau buat kalian yang kesini nggak pakai masker nih, kita ada maskernya gitu. Jadinya ya mudah-mudahan kita jaga juga lah, Benar. jaga juga COVID inilah. Gitu, soalnya makin lama makin berat. Iya. Gitu bro. Tapi gue mau nanya nih Bang, kayak misalkan dari pemerintahnya sendiri nih, sedikit kritikan lah. Lo ada nggak sih kayak ketika di COVID-19 ini, ada beberapa bisnis yang kayak misalkan PSBB kemarin sampai disegel lah, terus sampai razia masker sampai kayak gitu, lo ada nggak sih yang pengen kayak disampaikan gitu dari segi bisnis lo? Kalau gue dalam segi bisnis sih sebenarnya itu nggak perlu ya, nggak perlu ya. PSBB itu dari terutama itu dari diri sendiri aja. Karena kenapa kita itu gini loh, sorry kalau salah ya. Kita itu terlalu ngikutin itu Amerika. Benar. Sementara Amerika itu gagal untuk menangani COVID. Iya. Gitu loh. Jangan ikutin sama dengan Amerika, yang lain dong yang ikutin. Kalau memang mau lockdown semuanya dan biayain semua Benar. warga, ya kan? Ikutin Gitu. Israel ikutin. gitu ya. Nah, ikutin. Kalau misalnya masih kayak gini, Iya. masih setengah-setengah PSBB ya orang akan melanggar. Gue sih kadang bete-nya ada jam-jam malam gitu kan. Nah. Ada dine-in-nya, terus Itu sebenarnya nggak berpengaruh besar sih. Iya. Lu mau dine in mau apa? Ibaratnya lu keluar rumah, iya. lu keluar rumah, lu mau PSBB itu namanya bukan PSBB sih. Kalau menurut gua, ya, kalau menurut gua sih bukan itu. Oke, Bang, gue mau masukin nih kayak misalkan anak-anak muda nih ya. Nah. Lu kan udah 15 tahun juga dan ya walaupun lu bilang belum cukup pengalaman, gue bisa udah 15 tahun tuh masa umurnya pembisnis menurut gue sih 5 tahun gitu. Ketika lu 5 tahun ke atas bisa survive, ya lu punya mental Gini, kuat gitu. Gini, seorang pebisnis itu nggak pernah bilang dia bisnisnya Iya. goal apa berhasil, tapi semua itu kita mau 15 tahun, 20 tahun itu kita tetap bilang masih belajar. Oke. Gitu. Kita semua masih belajar kok. Nah, kalau misalkan dari lu sendiri, apalagi kalau misalkan gue yang emang kuliah di manajemen, itu ada persentase nih Bang, kayak misalkan orang yang pengen usaha lebih daripada dulu yang lebih pengen kayak jadi aparatur negara, itu lebih besar. Tapi sekarang tuh anak-anak muda pengen usaha gitu. Ya. Nah, mungkin ada di sini yang dilema nih, gimana sih cara berbisnis gitu. Nah, lu kan pasti punya versi sendiri, gimana sih? Kalau gua dengan berbisnis pilihan lu cuma 2, lu mau lu mau kerja atau mau bisnis gitu aja udah. Kalau lu mau kerja itu terpaku sama umur lu berapa sekarang, Oke. ya kan? Mungkin berapa tahun lah umur lu tua lu nggak akan dipekerjakan, tapi bisnis umur lu berapa itu masih bisa ngasilin duit. Tapi kalau misalkan dari lo sendiri, apakah emang kita harus muda harus bisa punya ambil resiko yang tinggi, misalkan dari bisnis? Karena kan ketika lo udah tua mungkin stamina lo beda, terus link-link yang mungkin gak sebanyak ketika lo eksplor di muda. Iya baik lagi gini. Ada orang tua yang basicnya itu pekerja, walaupun komisaris atau apa. Ada yang orang tua dari dulunya basicnya pebisnis. Nah itu berbeda jauh bro. Kalau misalnya lo orang tua lo dari awal misalnya pekerja, walaupun kaya, tajir lah ya kan, komisaris gaji ratusan juta sebulan, tapi belum tentu anaknya minta bisnis itu dikasih. Tapi ketika orang tua lo pebisnis, dari kecil pun lo udah dipupuk bisnis. Jadi itu semua pilihan lo mau kerja atau lo mau bisnis. Itu tergantung dengan passion. Tergantung passion lo aja, gitu. Mungkin banyak orang yang nggak sadar passionnya tentang bisnis ya tadi lo di awal, lo banyak misalkan bermimpi. Iya benar. Terus lo rasa ingin tahu lo tinggi, terus lo mau berani rugi juga. Benar. Oke deh Bang, thank you banget nih. Mungkin closing statementnya gini aja deh, tips sukses deh, bisnis deh, merintis bisnis gitu. Yang penting satu, lo fokus. Kedua, lo cari orang-orang yang jujur. Itu aja sih, itu yang paling penting sih, 2 itu sih. Lo fokus aja udah. Iya, Fokus dalam segala hal. Lo mau bisnis lo fokus, lo mau kerja lo fokus. Udah yang penting fokus. Fokus aja. Gue pengen nanya deh, terakhir deh. Ini pertanyaan gue sih, lagi kendala. Di zaman sekarang ya, lebih milih generalis atau spesialis menurut lo? Kalau gua sih spesialis ya. Spesialis. Ya, spesialis. Sekarang nggak semua orang punya spesial. Tapi bukannya kita harus mencoba untuk jadi generalis dulu untuk menjadi spesialis ya? Betul. Banyak orang yang pilihannya itu idealis ya. Iya. Banyak orang yang idealis, pasti orang pilih spesialis. Kalau menurut gua sih, gua spesialis ya. Lalu spesialis. Gua spesialis. Karena?
gini, karena misalnya lu spesial itu kan dari general lu rangkup jadi satu tuh. Benar. Jadi spesial. Nah, orang spesial itu jasanya mahal, Bro. Iya. Gitu aja sih. Orang yang spesial itu jasanya mahal dan lu bikin apapun itu pasti dihargai sama orang. Oke, thank you banget nih Bang Siap. Rafli nih buat Siap, thank sharingnya. you. Dan teman-teman Thank you. bisa datang langsung nyobain Nih, es Kenzo kopi. Coffee. Yoi. Kenzo ya. Orangnya welcome banget, tempatnya asik. Menurut gue sih lebih dari 30 kali spot foto di sini. Bisa aja. Jadi cuy, coba kalau misalkan ini mungkin dari pagi banget, wah enak sih. Apalagi kalau nggak ada waiters ya. Puas banget pengen foto cuy. Tapi kalau misalkan kalian yang punya tingkat PD-nya lebih tinggi, nggak apa-apa deh, lagi rame foto. Siap. Oke, thank you banget. Thank you. teman-teman. Jangan lupa untuk datang sini dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian. Thank See you you. guys.